untuk pergi mencari pekerjaan. Neneknya pun mengizinkannya, namun sebelum Duloh pergi, nenek membekali cucunya itu dengan sebuah keris yang berukuran sangat kecil, yang muat nih jika dimasukkan ke dalam kantongnya, saking kecilnya ya. Assalamualaikum, hello everyone, welcome to my YouTube channel Adele Story Official. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata munculnya pocong di Nusantara. Dilansir dari berbagai sumber bahwa pocong ini berasal dari perwujudan hantu dari mayat yang dikubur dan tali kain kafannya lupa dilepas. Ada juga yang mengatakan bahwa pocong berasal dari roh pengantin yang saat ia menikah tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Namun, dilansir dari channel Sarang Demit, ada sebuah kisah nyata yang menceritakan sejarah pocong muncul di Nusantara. Kisah ini berasal dari seorang anak kecil yang bernama Duloh. Sejak kecil, Duloh merupakan anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon. Nah, beliau nih meninggal karena jatuh dari pohon kelapa saat Duloh masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena terkena serangan jantung saat Duloh berusia 12 tahun. Nah, setelah itu Duloh hanya tinggal dengan neneknya. Nah, neneknya ini bekerja sebagai penganyam bakul yang terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Pernah nih ya, Duloh dan neneknya tidak makan 2 hari berturut-turut guys, karena pada saat itu anyaman si nenek tidak laku sama sekali. Setiap kali lapar, nenek dan cucunya hanya minum air putih aja nih agar perutnya kembung dan menghilangkan rasa laparnya. Tapi tetap saja guys, walau Duloh sudah minum banyak air, perutnya malah kembung aja dan rasa lapar tak kunjung hilang. Saat itu Duloh dan neneknya benar-benar kelaparan guys. Nah, karena bingung apa yang harus dilakukannya, Duloh izin ya pada neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Neneknya pun mengizinkannya, namun sebelum Duloh pergi, nenek membekali cucunya itu dengan sebuah keris yang berukuran sangat kecil, yang muat nih jika dimasukkan ke dalam kantongnya, saking kecilnya ya. Simpan keris ini buat keberuntungan ya nak, kata si neneknya. Nah, Duloh kecil pun dengan perutnya yang lapar pergi meninggalkan neneknya. Nah, dia nggak tahu nih ya harus pergi kemana. Nah, ia tuh hanya mengikuti kata hatinya aja. Nah, dia tuh berjalan ke arah barat dan meninggalkan perkampungan. Tidak ada bekal makanan, tidak ada apapun yang dibawanya kecuali keris yang tadi ya. Nah, tanpa alas kaki juga. Nah, bajunya pun juga sudah kumal dan tipis gitu. Nah, ia melewati nih kampung demi kampung sampai akhirnya dia terjatuh. Nah, perutnya sangat lapar. Nah, ia benar-benar kehabisan tenaga dan tidak mampu lagi meneruskan perjalanannya. Nah, dia merasa nih guys bahwa dirinya tuh akan mati pada saat itu juga. Duloh terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang menemukannya, namun ia masih bertahan hidup. Jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi ia akan sampai di kampung itu. Namun tubuhnya sudah nggak berdaya lagi guys. Nah, menjelang malam nih ya, melintaslah nih ya sebuah delman di jalan setapak itu. Melihat orang yang terkapar di sana, delman itu pun berhenti. Seorang wanita nih turun dari delman tersebut. Wanita itu sangat cantik dan berpakaian seperti seorang bangsawan. Wanita itu kaget karena ada anak kecil yang terkapar di jalan setapak itu. "Kamu kenal anak ini?" tanya wanita itu pada Pak Kusir, si pengemudi delman. "Saya nggak kenal bu, mungkin dia berasal dari kampung sebelah." Nah, kata Pak Kusirnya. Wanita itu bernama Inggit.
Dia adalah istri dari orang terkaya dari kampung Bojong Pinang. Nah, dia hendak menjenguk saudara yang melahirkan dari kampung sebelah. Namun melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan, dia benar-benar kasihan. Nah, dia memperhatikan anak itu dan ternyata Duloh masih hidup. Kedua matanya masih berkedip, tapi Duloh tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu dari mana, Nak?" tanya Inggit nih sambil menatap wajahnya si Duloh. Duloh hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah timur. "Bawa dia ke atas delman ya," kata Inggit. Pak Kusir pun menurutinya. Dia membopong tubuh Duloh ke atas delman. Duloh pun dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan dia diberi makan dengan nasi ketan. Duloh memakannya dengan sangat lahap dan perlahan dia pun sudah mulai bisa berbicara. Dia bilang ke Inggit bahwa ia berhari-hari tidak makan. Dia juga meminta tolong ke Inggit untuk memberi neneknya makanan. Singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, ia pun langsung pergi ke rumahnya Duloh untuk menolong neneknya. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang diambil dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek malang itu. Saat Inggit dan Duloh tiba-tiba di sana, nenek itu sudah meninggal. Nenek itu pastinya sangat kelaparan. Di desa Duloh memang sedang dalam keadaan paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah nenek Duloh itu dimakamkan, 1 hari kemudian Inggit kembali menemui Duloh. Wanita itu menawarkan pekerjaan kepada Duloh sebagai penggembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit dan ia juga butuh tambahan penggembala. Nah, Duloh ini dengan senang hati dong menerima pekerjaan itu ya guys. Nah, terus nantinya ia akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja kepada Inggit sebagai penggembala kerbau. Jadi ada karyawannya lagi yang namanya Ki Sarkam ya guys. Pagi harinya, Duloh meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit. Sepanjang perjalanan, Duloh bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil. Dia juga bercerita bahwa hidupnya serba kesusahan dan neneknya hanya bekerja sebagai penganyam bakul. Inggit semakin kasihan mendengar cerita anak kecil itu ya guys. Setibanya di rumah Inggit, Duloh benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangat besar dan luas. Duloh berdiri di depan rumah Inggit. Tak lama kemudian ya, keluar nih seorang lelaki yang berumur kurang lebih sekitar 35 tahun. Nah, lelaki itu berkumis sangat tebal, memakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jaya Kusuma. Orang-orang biasanya memanggilnya Raden Jaya. Raden Jaya ini adalah orang terkaya di kampung itu sekaligus suami dari Inggit. Raden Jaya mempersilahkan Duloh untuk masuk ke rumahnya. Duloh disuguhi buah-buahan dan makanan-makanan enak. Raden Jaya dan istrinya benar-benar sangat baik pada Duloh. Raden Jaya juga memperkenalkan Duloh kepada Ki Sarkam, salah satu penggembala kerbau yang juga bekerja kepada Raden Jaya. Melihat penampilan Ki Sarkam yang memakai baju serba hitam dan golok yang diselipkan di pinggangnya, Duloh agak bergidik ngeri nih guys ya. Terus Duloh duduk dan kemudian Pak Ki Sarkam ini duduk di sebelahnya Duloh. "Nak Duloh, ini adalah Ki Sarkam. Ia yang akan membimbing kamu dalam mengurus kerbau," kata Raden Jaya. Duloh mengangguk saja. Ki Sarkam memandang Duloh dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian, dari dalam bilik kamar muncullah seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak itu bernama Rara. Dia berumur 9 tahun dan satu-satunya anak Raden Jaya. Lalu Duloh pun dibawa oleh Ki Sarkam ke kandang kerbau.
Ia menyuruh anak itu mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu, Duloh memegang tali kerbau itu lalu menyeretnya keluar kandang. Sebenarnya Duloh masih takut dalam mengurus kerbau. Ia takut diseruduk. "Kau bawa kerbau itu ke sana," suruh Ki Sarkam sambil menunjuk jalan setapak. Duloh pun mengangguk saja. Perlahan ia bawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Ki Sarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau-kerbau itu, sedangkan Ki Sarkam menjaga kerbau yang sedang makan. Oke guys, sampai di sini dulu cerita tentang pocong Duloh ini. Tunggu cerita selanjutnya di part 2 ya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya untuk selalu tahu tentang video-video selanjutnya. Bye-bye!